Februari tadi Anda sempat katakan proyeksi The Fed untuk memangkas suku bunga di tahun ini sebesar 75 basis point. Untuk timeline-nya sendiri seperti apa? Oke, kalau saya lihat market ekspektasi ya, market itu pricing untuk The Fed akan memangkas suku bunga di sekitar bulan Juni, September, dan sekali lagi di akhir tahun Desember, masing-masing sebanyak 25 basis point. Baik, tapi apakah setelah dilakukan pemangkasan oleh The Fed ini Bank Indonesia bisa langsung juga melakukan pemangkasan suku bunga atau menurut Anda lebih baik untuk wait and see terlebih dulu? Kalau saya melihat, seperti saya bilang tadi, BI sebenarnya dari saat ini pun sudah memiliki room untuk memangkas suku bunga di dalam negeri. Cuman karena volatilitas di rupiah diakibatkan suku bunga US masih tinggi, BI masih menahan diri. Jadi saya rasa BI akan serta-merta bisa sih untuk mengikuti langkah The Fed untuk menurunkan suku bunga. Karena kalau saya lihat dengan spread yang sekarang aja itu ya rupiah relatifly sebenarnya terjaga. Dia bergerak walaupun ada sedikit pelemahan, cuman dia basically dia bergerak di antara range ya. Saya bilang jadi saya rasa BI dapat mengikuti langkah The Fed untuk memotong suku bunga. Baik, demi menjaga kestabilan rupiah yang saat ini juga sudah di 15.700-an, apakah Bapak melihat langkah Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan ini harus ahead the curve dibandingkan dengan The Fed? Saya rasa lebih baik untuk berhati-hati, Mbak. Karena seperti dikemukakan di awal diskusi kita ini juga volatilitas di dunia ini juga masih sangat tinggi. Jadi lebih baik menunggu daripada kita ahead the curve karena memang ancaman geopolitik dan lain-lain terhadap pasar keuangan dunia juga masih tinggi. Baik, bagaimana dengan di pekan ini ketika kita tengah menunggu pengumuman dari The Fed dan juga Bank Indonesia? Apakah volatilitas rupiah ini juga akan cukup signifikan? Karena selain BI dan juga The Fed akan ada 8 bank sentral lain yang juga akan mengumumkan kebijakan suku bunganya. Ya sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini rupiah itu tertekan ya. Itu mungkin juga imbas dari kenaikan ekspektasi pasar terhadap suku bunga US. Jadi US Treasury itu kan yield-nya naik ya dari sekitar level 4,1 menjadi sekarang level sekitar 4,3. Jadi itu yang mungkin yang mengimbas pelemahan rupiah. Jadi kalau saya lihat emang banyak sekali bank sentral RBA Australia hari ini stay dan mostly kalau di bagian Eropa itu sudah mulai ancang-ancang untuk lebih strong buat sinyalnya buat cut rate. Jadi saya rasa BI masih akan stay, The Fed juga nanti malam masih akan stay. Jadi lebih baik kita berhati-hati sih. Baik, berikutnya terkait dengan peluang perbankan untuk membukukan pertumbuhan kredit falas. Kita tahu surplus neraca perdagangan ini semakin menipis. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga untuk perbankan? Kalau dilihat dari cost of fund-nya sebenarnya US dollar sekarang cukup tinggi ya. Jadi peluang itu mungkin masih ada karena kalau dilihat dari neraca perdagangan sebenarnya menipisnya kemarin di Februari itu juga kita melihat di salah satu sisi karena impornya juga naik ya. Impornya naik itu juga kalau saya lihat dari komponennya itu adalah bahan baku ya. Jadi bahan baku itu juga sebenarnya suatu pertanda bahwa dengan adanya impor yang naik itu ekonomi dalam negeri juga membutuhkan mulai bergerak dengan cukup baik sih, Mbak. Jadi peluang itu sih saya rasa ada juga. Baik, dan kalau kita melihat kondisi ekonomi saat ini dan juga kestabilan rupiah, apakah Anda melihat daya tarik pasar keuangan kita ini masih jauh lebih baik daripada pasar keuangan negara-negara peers kita di ASEAN? Oh iya masih. Jadi dengan kondisi makro kita yang bagus dan kondisi dalam negeri yang apalagi pemilu juga sudah hampir pengumuman besok tanggal 20. Saya rasa pasar keuangan Indonesia masih merupakan suatu tempat yang baik untuk berinvestasi. Jadi kalau dilihat dari yield-nya aja kan kalau kita lihat Indonesia itu 10 tahun masih sekitar 6,4, 6,5. Jadi dari sisi yield masih sangat menarik. Dari sisi politik juga insya Allah akan stabil
dan dari sisi inflasi juga masih terjaga dengan baik.